Ketika seorang jurnalis muda bernama Raka memutuskan untuk menyelidiki legenda desa tentang gua terlarang dan hantu dalam kain hitam, dia tidak tahu bahwa perjalanan itu akan membawa lebih dari sekadar kebenaran. Setelah mengungkap rahasia kelam yang terkubur selama berabad-abad, Raka harus membuat pilihan yang akan menentukan nasibnya dan nasib banyak jiwa lainnya. Tetapi, meskipun pengorbanannya menghentikan kutukan itu, bayangan gelap dari masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Dan kini, seseorang yang penasaran kembali mencarinya. Akankah kutukan itu terus menghantui? Atau adakah kisah ini akan terhenti untuk selamanya? Hantu dalam kain hitam. Legenda di dalam gua. Raka menatap hamparan sawah luas yang membentang di hadapannya. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan padi yang menguning. Dia menghela napas, menyesuaikan tas ranselnya, lalu melangkah menuju desa terpencil yang sudah lama ingin ia datangi. Desa ini terkenal dengan legenda kelamnya tentang sebuah gua terlarang yang dihuni oleh hantu dalam kain hitam. Sebagai jurnalis muda yang selalu haus akan kisah-kisah misteri, Raka tidak bisa mengabaikan cerita ini. Namun, sejak kedatangannya pagi tadi, tak seorang pun penduduk desa mau berbicara tentang gua itu. Setiap kali dia menyinggung soal legenda tersebut, wajah mereka berubah pucat, lalu buru-buru menghindar. Sore itu, di sebuah warung kecil di pinggir desa, Raka bertemu dengan seorang kakek tua yang duduk sendirian, menyeruput kopi hitam dari cangkir tanah liat. Tatapan matanya tajam, meski kulitnya sudah penuh keriput. "Kau bukan orang sini," gumamnya tanpa menoleh. Raka tersenyum. "Benar, Kek. Saya seorang jurnalis. Saya ingin tahu tentang legenda hantu dalam kain hitam." Kakek itu terdiam lama. Suasana di warung mendadak sunyi, seolah semua orang menahan napas. "Kau seharusnya tidak bertanya tentang itu," katanya akhirnya. Suaranya lirih namun penuh peringatan. "Tapi kenapa? Apakah itu hanya mitos?" tanya Raka penasaran. Kakek itu menghela napas panjang, lalu menatap Raka dengan mata yang penuh ketakutan. "Anak muda, jika kau ingin tetap hidup, jangan pernah mendekati gua itu." Suara kakek itu bergetar, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Namun, bagi seorang jurnalis, larangan seperti ini justru semakin membangkitkan rasa ingin tahunya. Ia tak menyadari bahwa langkahnya ke desa ini telah membuka gerbang menuju teror yang sesungguhnya. Kisah gua yang terlarang. Malam mulai turun saat Raka meninggalkan warung kecil itu. Kata-kata kakek tadi masih terngiang di telinganya, tapi ketakutan bukanlah sesuatu yang mudah menghentikannya. Baginya, semakin menyeramkan sebuah kisah, semakin besar dorongan untuk mengungkap kebenarannya. Di sebuah pondok di pinggir desa, Raka bertemu dengan beberapa pemuda desa yang tampaknya penasaran dengan kedatangannya. Salah satunya, seorang pemuda bernama Jaka, duduk di atas dipan bambu sambil menghisap rokoknya. "Kau ingin pergi ke gua itu?" tanyanya dengan nada skeptis. Raka mengangguk. "Aku ingin tahu kebenaran di balik legenda itu. Tapi tampaknya banyak yang tidak mau membicarakannya." Para pemuda itu saling berpandangan, sebelum akhirnya salah satu dari mereka, Sandi, tertawa kecil. "Wajar saja. Orang-orang tua di sini menganggap gua itu tempat terkutuk. Katanya, siapapun yang masuk tanpa izin akan dihantui oleh hantu dalam kain hitam." "Apa kau percaya?" tanya Raka. Jaka menghela napas. "Aku tidak tahu, tapi aku pernah dengar kisahnya. Dulu ada seorang wanita yang disiksa dan dikutuk di dalam gua itu. Konon arwahnya masih gentayangan, membalas dendam pada siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Kalau kau mau ke sana, kami bisa ikut," Sandi menambahkan. "Tapi jangan harap kami bertanggung jawab jika sesuatu terjadi." Raka menyeringai. "Sepakat. Besok pagi kita berangkat." Mereka tidak tahu
bahwa keputusan ini akan menjadi awal dari kengerian yang tak pernah mereka bayangkan. Pertanda buruk. Malam itu, angin berembus kencang membuat daun-daun kelapa berdesir nyaring di luar pondok tempat Raka menginap. Suasana desa begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Raka berusaha tidur, tetapi pikirannya dipenuhi bayangan gua dan kisah menyeramkan yang ia dengar tadi. Ketika akhirnya ia terlelap, mimpi buruk menyergapnya. Dalam mimpinya, ia berdiri di mulut gua yang gelap dan berembun. Udara di sekelilingnya begitu dingin hingga menusuk tulang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah mendekat dari dalam gua, bergema di antara dinding batu yang lembab. Raka. Sebuah suara serak memanggil namanya. Ia menoleh dan melihat sosok berjubah hitam berdiri tak jauh darinya. Wajahnya samar, tertutup kain hitam yang kusut dan berbau anyir. Sosok itu melayang perlahan ke arahnya. Tangannya yang kurus terulur, jari-jarinya panjang dan hitam pekat seperti arang terbakar. "Pergi, sebelum terlambat." Suara itu berbisik, semakin dekat. Raka ingin berlari, tetapi tubuhnya membeku. Tiba-tiba, tangan dingin itu mencengkeram lehernya dengan kuat. Ia megap-megap, berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan. Pandangannya menggelap seiring dengan rasa sesak yang semakin mencekik. Dengan napas terengah, Raka terbangun dari tidurnya. Dadanya naik turun cepat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, ketika ia menyentuh lehernya, matanya melebar. Ada bekas tangan hitam yang mencengkram lehernya, seolah mimpi tadi bukan sekadar mimpi. Ketakutan menjalari tubuhnya. Apakah ini peringatan? Atau sesuatu memang telah mengikutinya sejak ia tiba di desa ini? Memasuki kegelapan. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas desa, seolah alam pun enggan memberikan restunya atas perjalanan mereka. Raka, Jaka, Sandi, dan dua pemuda lainnya, Arif dan Dika, berdiri di depan mulut gua yang menganga seperti rahang raksasa yang siap menelan mereka. Udara di sekitar terasa lebih dingin dibandingkan tempat lain di desa, dan bau tanah basah bercampur anyir samar tercium. "Aku merasa ada yang tidak beres," bisik Dika, menggenggam senter dengan tangan gemetar. "Sudah sampai sini, kita tidak boleh mundur," kata Jaka, berusaha terdengar berani. Tanpa berkata apa-apa, Raka melangkah masuk, diikuti oleh yang lain. Begitu mereka berada di dalam, suara dari luar menghilang, tergantikan oleh gema langkah kaki mereka di lantai batu yang kasar. Dinding gua dipenuhi lumut dan stalaktit menggantung di langit-langit seperti taring tajam. Saat mereka melangkah lebih dalam, Sandi menyorotkan senternya ke dinding. "Lihat ini," serunya. Di permukaan batu terukir gambar-gambar aneh. Beberapa menunjukkan sosok manusia berkerumun mengelilingi seseorang yang berlutut di tengah, tangan terangkat seperti memohon. Di sebelahnya, sebuah figur tinggi berjubah hitam berdiri dengan tangan terulur. Sepertinya ini ritual kuno. Gumam Raka. Meraba ukiran itu. Ia merasakan sensasi dingin menjalar ke kulitnya. Tiba-tiba, angin berembus dari dalam gua, membawa bisikan lirih yang tidak dapat mereka pahami. Lampu senter Arif berkelap-kelip, lalu mati seketika. Aku dengar sesuatu," bisik Dika dengan suara gemetar. Mereka terdiam. Dari kegelapan di hadapan mereka, terdengar suara langkah pelan, menyeret sesuatu di atas batu. Sesuatu atau seseorang sedang menunggu mereka di dalam. Bisikan dari kegelapan. Langkah mereka melambat saat suasana gua semakin mencekam. Cahaya dari senter mereka terasa tidak cukup untuk menembus pekatnya kegelapan di sekitar. Udara di dalam gua semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun, yang paling mengganggu bukanlah dingin itu,
melainkan suara samar yang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Raka. Raka berhenti mendadak, merasakan bulu kuduknya berdiri. Jaka. Jaka menoleh ke belakang, memastikan bahwa suara itu bukan berasal dari salah satu temannya. Sandi, Dika, Arif. Satu persatu nama mereka disebut dengan suara berbisik, seolah berasal dari sela-sela batu. Suaranya lirih, nyaris seperti angin, namun terlalu jelas untuk diabaikan. "Siapa itu?" seru Sandi, menyorotkan senternya ke segala arah. Tidak ada siapapun. Dika, yang sejak tadi diam, tiba-tiba tertawa kecil. Namun, tawanya terdengar aneh, datang dari tenggorokannya dengan nada yang tidak wajar. "Ada yang bergerak di sana," katanya pelan, menunjuk ke dalam kegelapan. Mereka mengikuti arah telunjuknya. Tak ada apa-apa selain bayangan gua. Namun, beberapa detik kemudian mereka melihatnya, sesuatu yang membuat napas mereka tercekat. Di antara kegelapan, ada sosok samar berjubah hitam berdiri tak bergerak. Tidak ada wajah, hanya kain hitam yang menggantung longgar, seperti melayang tanpa bentuk tubuh yang jelas. Arif mundur selangkah, suaranya bergetar. "Kita harus keluar dari sini." Dika justru tersenyum aneh. Matanya kosong, seolah sedang berada di tempat lain. Mereka tidak menyadari bahwa sesuatu telah mulai merasuki salah satu dari mereka. Hilangnya salah satu dari mereka. Suasana di dalam gua semakin menyesakan. Setiap sudut dipenuhi bayangan yang seolah bergerak sendiri. Bisikan itu masih terdengar, semakin dekat, semakin nyata. Namun, saat mereka mulai menyadari keanehan ini, sesuatu yang lebih buruk terjadi. "Sinta," panggil Raka dengan suara penuh kecemasan. Tidak ada jawaban. Mereka baru sadar bahwa Sinta, satu-satunya perempuan di kelompok itu, tidak lagi berada bersama mereka. Jantung Raka berdegup kencang. Ia menyapu sekeliling dengan senter, berharap menemukan sosoknya. "Sinta, jangan bercanda. Ini nggak lucu," seru Jaka. Suaranya bergetar. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Sandi berlari ke arah lorong bercabang yang mereka lewati beberapa saat lalu. "Dia pasti masih di sekitar sini," gumamnya, setengah meyakinkan diri sendiri. Saat mereka berpencar, Dika mulai tertawa pelan lagi. Kali ini lebih menyeramkan. Mungkin dia sudah bertemu dengannya. Bisiknya dengan nada aneh. Raka mengabaikannya. Ia menyusuri lorong dengan perasaan tidak enak yang semakin menguat. Lalu, di tikungan sempit, ia melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Di dinding batu, tergantung sehelai kain hitam panjang. Ada bercak merah gelap di permukaannya, masih basah dan menetes ke tanah. Bau anyir menyebar di udara, menusuk hidung. "Astaga!" bisik Arif. Wajahnya pucat pasi. Tidak ada tanda-tanda Sinta. Hanya kain hitam itu seakan menjadi pesan mengerikan bahwa mereka sudah melangkah terlalu jauh. Sebuah suara terdengar dari dalam lorong gelap di depan mereka, lirih, penuh penderitaan. "Tolong!" Itu suara Sinta. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang tidak wajar, seolah bukan hanya dia yang berbicara. Teror yang mengintai. Ketegangan semakin memuncak. Raka merasa seperti ada yang mengamati mereka dari setiap sudut gua yang gelap. Suara langkah kaki yang asing mulai terdengar di belakang mereka, berjalan perlahan namun pasti, mengikuti setiap gerakan mereka. "Apa itu?" Arif berbisik, suaranya bergetar. Ia menoleh cepat, tetapi hanya ada kegelapan yang mencekam di belakang mereka. Tidak ada siapa-siapa. "Kenapa senter ini mulai redup?" tanya Dika, frustasi sambil mencoba menyalakan ulang lampunya. Senter yang seharusnya terang, kini hanya memancarkan cahaya lemah yang hampir tak terlihat. Jangan-jangan... Sandi melirik ke Raka dengan raut wajah tegang.
Kita harus keluar dari sini, sekarang. Namun, langkah kaki itu semakin keras, semakin dekat, dan mereka mulai merasa ada yang bergerak di belakang mereka. Setiap kali mereka berbalik, tidak ada apa-apa selain bayangan gua yang menjulang tinggi, seakan menelan cahaya dari senter mereka. Raka menggigil. Ini tidak bisa terjadi. Kita harus tetap tenang. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ketenangan hanya sementara. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi jelas ada, sedang mengintai mereka. Setiap langkah yang mereka ambil semakin berat, seolah ada tekanan yang semakin kuat menghimpit dada mereka. Tiba-tiba, suara itu kembali. Kali ini lebih jelas dan mengerikan. Suara langkah kaki yang berat dan suara napas berat yang terdengar di telinga mereka membuat tubuh mereka semakin kaku. Ada yang mengikuti kita. Suara Dika hampir tak terdengar, namun getarannya menyusup ke dalam jiwa mereka. Kemudian, lampu senter Raka berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan absolut. Kegelapan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Tapi itu bukanlah keheningan yang menenangkan. Mereka merasakan ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tetapi bisa mereka rasakan semakin mendekat. Kengerian di dalam lorong. Ketika langkah kaki mereka semakin terseok-seok di lorong sempit yang terasa semakin gelap, Raka dan teman-temannya merasa seakan berada di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suasana di gua ini semakin mencekam. Terasa ada sesuatu yang menekan di setiap celah lorong yang mereka lalui. Setiap jejak langkah mereka meninggalkan gema yang mengerikan, seperti mengundang sesuatu yang tidak mereka inginkan. Lalu, di ujung salah satu lorong sempit, mereka menemukan pintu batu yang tersembunyi. Dengan tangan gemetar, Sandi mendorong batu itu, membuka jalan menuju lorong yang lebih gelap dan lebih sempit. Begitu masuk, bau busuk menyengat hidung mereka, membuat perut mereka mual. Ketika mereka menyorotkan senter, mata mereka membelalak kaget. Lorong itu dipenuhi dengan tulang belulang manusia yang berserakan di lantai. Beberapa tergeletak begitu saja, sementara yang lainnya tersusun rapi di sisi-sisi dinding. Semua itu membentuk pola yang tidak bisa mereka mengerti. Ini tidak bisa. Arif terbungkam, menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan muntah. Raka tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tulang-tulang itu. Mereka semua tahu, ini bukan hanya sekadar kuburan. Ada yang lebih mengerikan di sini, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kematian. Di ujung lorong, berdiri sebuah patung perempuan berjubah hitam, dengan wajah tertutup kain hitam. Patung itu tampak tidak wajar, terlalu nyata, terlalu hidup, seolah sesuatu yang lebih dari sekadar ukiran batu. Tanpa peringatan, Dika tiba-tiba terjatuh ke lantai. Matanya terbuka lebar, penuh kebingungan dan ketakutan. Sebelum siapapun sempat menolong, Dika mulai berteriak. Suaranya bergema keras di seluruh gua. Bukan dia. Dia datang. Dia akan menghukum kita semua. Teriak Dika. Suaranya melengking tinggi. Namun suara yang keluar dari mulut Dika bukanlah suara Dika lagi. Itu suara lain, bahasa yang tidak mereka mengerti, serupa dengan sesuatu yang sangat kuno dan menakutkan. Raka mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan bahwa Dika bukan lagi Dika. Sesuatu telah menguasainya, sesuatu yang berasal dari kedalaman gua ini. Kebenaran yang menghantui. Raka merasa semakin terpojok. Suara Dika yang berteriak semakin keras, seolah semakin dekat dengan kekuatan yang tak terlihat. Sosok patung perempuan berjubah hitam itu menatap mereka dengan diam, namun matanya,
atau seharusnya yang tampak seperti mata, seperti menembus jiwa mereka. Setiap detik berlalu, Raka merasa dunia sekitar semakin memudar, seolah gua ini mulai hidup, menghisap semua harapan mereka. Dengan langkah ragu, Raka menyusuri lorong yang semakin sempit. Ia harus mencari jawaban. Di tengah keheningan yang mencekam, matanya menangkap sesuatu yang tersembunyi di balik batu besar di dinding. Ada sesuatu yang terpendam di sana. Sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Tangan Raka gemetar saat ia membukanya. Di dalam kotak itu terdapat sebuah gulungan kertas kuno yang sudah menguning. Ia membuka gulungan tersebut dengan hati-hati, membaca tulisan yang hampir pudar. 100 tahun yang lalu, di desa ini ada seorang wanita bernama Amara. Ia adalah seorang dukun yang dihukum mati secara tidak adil oleh penduduk desa. Mereka menuduhnya sebagai penyebab malapetaka yang menimpa desa. Padahal semua itu adalah kebohongan. Mereka takut pada kekuatan yang dimilikinya dan takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Dengan dendam di hatinya, Amara mengutuk gua ini sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Tempat di mana ia akan menghantui mereka yang berani mengganggu kedamaiannya. Setelah kematiannya, tubuhnya dibakar, tetapi roh Amara tetap hidup, bersembunyi di kegelapan gua, menunggu waktunya untuk membalas. Raka merinding membaca tulisan itu. Ia kini tahu apa yang sedang mereka hadapi. Wanita itu, Amara, telah mengutuk gua ini sebagai tempat yang akan menghancurkan siapapun yang datang tanpa izin. Tapi apa yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa roh Amara mungkin tidak hanya bersembunyi di dalam gua ini, tapi juga menguasai jiwa-jiwa mereka yang datang mengganggu kedamaian abadi itu. Saat ia menoleh, matanya tertuju pada Dika yang kini terjatuh di lantai. Matanya kosong dan penuh ketakutan. Sesuatu telah merasukinya, dan Raka tahu itu bukanlah Dika lagi. Teror yang mengintai mereka sudah mulai mengambil korban. Bayangan dalam kegelapan. Ketegangan yang mereka rasakan kini mencapai puncaknya. Dika yang sebelumnya kerasukan, kini tergeletak tak bergerak di lantai gua, sementara sisa kelompok berdiri dengan napas tercekat. Mereka tahu sesuatu yang mengerikan telah bangkit. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita. Sesuatu yang telah lama terkubur, menunggu waktunya untuk keluar. Tiba-tiba, di balik bayang-bayang gelap gua, mereka melihatnya. Sosok itu muncul perlahan, melangkah tanpa suara. Berjubah hitam yang koyak dan wajah yang membusuk, tak lagi manusia, namun sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mata kosong, tidak ada ekspresi, hanya kekosongan yang mencekam. Wajahnya yang terbalut kain hitam, seakan mengandung kegelapan itu sendiri. Apa itu? Bisik Sandi. Tubuhnya bergetar hebat. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Matanya terpaku pada sosok itu yang semakin mendekat. Dalam kegelapan yang semakin menebal, sosok itu seperti melayang, tidak mempedulikan gravitasi. Seolah ia adalah bagian dari kegelapan itu sendiri, tak terpisahkan. "Lari!" teriak Arif. Suaranya hampir pecah. Mereka berbalik dan mulai berlari, berusaha keluar dari lorong yang semakin sempit. Namun, setiap langkah mereka terasa sia-sia. Gua ini tidak pernah berakhir, seolah-olah membelit mereka dalam lingkaran tanpa ujung. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari seluruh penjuru gua. Dinding-dinding gua mulai retak. Batu-batu besar jatuh dari atas, menghancurkan jalur mereka. Langit-langit yang rapuh mulai runtuh, menambah rasa panik di dalam hati mereka. Gua itu seolah-olah hidup, berusaha menelan mereka. Langkah kaki mereka terasa semakin berat. "Apa yang sedang terjadi?" seru Raka. Sosok berjubah hitam itu semakin mendekat, meskipun mereka berlari menjauh. Bayangan itu seperti tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, bergerak secepat pikiran, mendekat dengan niat yang jelas, menghukum mereka.
Sandi tersandung dan jatuh. Tubuhnya hampir tertindih batu besar yang jatuh dari langit-langit. Raka meraih tangannya, tetapi itu sudah terlambat. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, sosok itu sudah berada di hadapan mereka. Hanya ada satu hal yang jelas. Mereka tidak akan selamat dari kemarahan Amara, wanita yang dihukum mati, yang kini menjadi hantu dalam kain hitam. Korban yang terpilih. Ketika gua itu runtuh, lebih lanjut, langit-langit yang semakin rapuh, hampir menelan mereka hidup-hidup. Batu-batu besar jatuh di sekitar mereka, menciptakan jalan yang sempit, namun itu bukan yang paling menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa satu persatu anggota kelompok mulai menghilang. Arif, yang paling depan, tiba-tiba lenyap dalam sekejap, ditarik oleh tangan tak terlihat ke dalam kegelapan. Jeritan panik terakhir yang ia keluarkan menggema, tetapi hilang begitu saja, seperti ditelan oleh gua yang gelap. Raka merasakan detak jantungnya semakin kencang. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Sandi, yang berlari di sebelahnya, tiba-tiba terjatuh ke dalam jurang yang terbuka di bawahnya, menjerit tanpa henti. Suara jeritannya terdengar semakin jauh, seolah-olah gua ini tidak hanya menelan tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Satu persatu, teman-temannya hilang begitu saja, tenggelam dalam kegelapan yang menelan semua harapan. Namun, yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa mereka tidak mati begitu saja. Mereka diambil oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sekadar kematian. Mereka dipilih menjadi bagian dari kutukan yang tak bisa dilarikan. Hanya tinggal Raka dan Dika yang tersisa. Keduanya berlari, namun kelelahan dan ketakutan membuat mereka hampir tidak bisa bergerak lagi. Tubuh mereka lemas. Setiap langkah terasa seperti beban yang tak tertahankan. Dika yang berjalan di depan Raka tiba-tiba berhenti. Tubuhnya membeku. "Apa yang terjadi, Dika?" tanya Raka dengan suara bergetar, namun Dika tidak menjawab. Lalu, dalam sekejap, Dika terdorong maju, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuhnya terangkat ke udara, tenggelam dalam bayangan gelap yang bergerak di sekitar mereka. Raka hanya bisa menatap, mulutnya terkunci, tidak mampu berteriak. "Dika!" jerit Raka, berlari ke arah temannya yang kini menghilang. Namun, sebelum ia bisa menjangkau, Dika tersedot ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Suara jeritan temannya semakin jauh, teredam dalam desisan angin yang menakutkan. Hanya ada Raka yang tersisa di tengah gua yang hancur. Sendirian, dikelilingi oleh bayangan yang semakin mendekat, siap untuk mengambil dirinya, seperti yang telah dilakukan pada yang lain. Pelarian yang mustahil. Raka berlari, terengah-engah, mencoba menghindari bayangan hitam yang terus mengikutinya. Gua yang semula terasa luas, kini seakan menutup di sekelilingnya. Dinding-dindingnya semakin rapat, makin mengekang. Batu-batu yang jatuh dan suara gemuruh dari runtuhnya gua semakin mendalam. Seakan-akan segala sesuatu berusaha menenggelamkan Raka. Di depan, sebuah celah cahaya samar terlihat di ujung lorong, memberikan secercah harapan di tengah kegelapan yang tak berujung. Jalan keluar. Raka tahu jika dia bisa mencapai celah itu, dia mungkin bisa selamat. Dengan tenaga yang tersisa, dia berlari menuju cahaya itu, mengabaikan rasa sakit dan kelelahan yang sudah menguasai tubuhnya. Namun, semakin dia mendekati pintu keluar yang tampak, semakin kuat pula kehadiran sosok berjubah hitam itu, hantu Amara. Ia bisa merasakan energi itu mendekat, gelap, penuh amarah. Sosok itu seperti menggerayangi kegelapan, tidak terpengaruh oleh ruang atau waktu, mengikuti setiap langkah Raka dengan sabar, seperti predator yang menunggu mangsanya kelelahan. Raka berhenti sejenak, napasnya tersengal-sengal. Matanya berkeliling,
mencari sesuatu, apapun, untuk melawan. Hantu itu tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya, penebusan atas penderitaannya yang lama. Hantu Amara bukan hanya roh yang ingin balas dendam. Ia adalah kekuatan yang tak bisa dihentikan, kutukan yang hanya bisa diterima. Namun, Raka tahu, jika dia tidak bertindak sekarang, dia akan menjadi korban berikutnya. Matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan di dinding gua yang lebih jauh. Di balik celah batu besar, ada ukiran kuno yang hampir terlupakan. Seperti sebuah simbol, penanda kekuatan kuno yang sepertinya mengandung sesuatu yang bisa mengusir Amara. Dengan tubuh yang semakin lelah, Raka berlari menuju ukiran itu, menggali batu yang menutupi simbol tersebut. Dalam hatinya, ia berharap ini bukan sekadar harapan kosong. Begitu batu itu berhasil disingkirkan, ukiran itu terlihat jelas. Sebuah simbol perisai dikelilingi dengan tulisan yang mengisyaratkan pengusiran kutukan. Raka tidak punya waktu untuk membaca seluruhnya. Tanpa pikir panjang, ia meraba simbol itu dengan tangan gemetar. Begitu ia menyentuhnya, sebuah gelombang energi bergetar dan gua itu mulai bergetar hebat. Sosok berjubah hitam terhenti sejenak, seperti merasakan perubahan itu. Namun Raka sadar bahwa ini belum cukup. Untuk menghentikan Amara, dia harus berani menghadapi roh itu, tidak hanya lari. Dengan satu keputusan yang sangat berat, dia mengangkat tangannya dan memusatkan segala fokus ke simbol itu, berharap bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup kuat untuk menghentikan kutukan yang menjerat mereka semua. Ritual pemanggilan. Dengan dada yang sesak, Raka menatap simbol yang baru saja dia temukan, mencoba untuk memusatkan pikirannya. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya untuk menghentikan kutukan yang melanda gua ini. Namun, dia juga tahu bahwa ritual ini tidak bisa dilakukan tanpa risiko. Ini bukan hanya tentang mengusir Amara. Ini tentang berhadapan langsung dengan roh yang telah terperangkap dalam kegelapan gua selama berabad-abad. Raka menggali kembali catatan kuno yang dia temukan di dalam kotak kayu. Dalam catatan itu, ada satu bagian yang menonjol, sebuah ritual yang dapat membebaskan jiwa Amara dari kutukan, tetapi juga dapat memanggil roh itu dalam wujud yang lebih mengerikan. Catatan itu menjelaskan bahwa untuk membebaskan jiwa yang terperangkap, seseorang harus memanggil roh tersebut dengan kata-kata yang dipilih dengan hati-hati, memohon pengampunan atas kesalahan masa lalu. Tetapi jika ritual itu gagal, jika kata-kata itu salah, maka roh itu akan semakin marah, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar saat memegang gulungan catatan kuno itu. Dia memulai ritual itu, membaca mantra yang terdapat di dalam catatan dengan suara rendah dan tegas. Meskipun ketakutan mencekam setiap hela napasnya. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah suara mengerikan terdengar, seperti jeritan panjang dari dalam gua, memenuhi setiap sudut dengan kengerian yang tak terbayangkan. Gua itu mulai bergetar lebih keras, batu-batu besar jatuh, dan langit-langit yang sudah rapuh mulai runtuh dengan kecepatan yang menakutkan. Amara, roh itu, terbangun dan dia tidak senang. Sosok berjubah hitam itu muncul kembali. Kali ini jauh lebih kuat. Wajah yang membusuk itu, yang sebelumnya tampak seolah-olah terhalang oleh kain hitam, kini terlihat jelas, penuh dengan kebencian dan penderitaan. Matanya yang kosong menatap Raka, seolah ingin membalas dendam atas setiap kata yang keluar dari mulutnya. Raka terhuyung mundur, tetapi tidak ada tempat lagi untuk lari. Gua itu semakin runtuh, dan bayangan hitam semakin mendekat. Semakin dia mencoba untuk melanjutkan ritualnya, semakin bencana datang menghampiri. Amara mengamuk, mengirimkan kekuatan kegelapan yang mengerikan, menekan setiap inci ruang di sekitar Raka.
Gua itu seperti hidup, menelan setiap langkah yang diambil, berusaha mengubur mereka dalam kegelapan abadi. Raka tahu bahwa dia harus segera bertindak jika dia tidak ingin menjadi bagian dari kutukan ini selamanya. Namun, setiap gerakan yang dia buat tampak sia-sia. Hantu itu tidak akan berhenti. Gua ini tidak akan berhenti. Dan dalam kekacauan yang semakin parah, Raka hanya memiliki satu pilihan: menyerah atau bertarung sampai akhir. Pengorbanan terakhir. Gua itu semakin runtuh. Batu-batu besar menghancurkan jalan yang tadinya bisa dilalui. Sementara jeritan Amara semakin memekakkan telinga. Raka, yang terengah-engah dengan tubuh lelah dan ketakutan yang menguasainya, tahu bahwa waktu untuk melarikan diri telah habis. Setiap langkah yang ia ambil hanya semakin mendekatkannya pada keputusasaan. Namun, satu pemikiran tetap menghantui benaknya. Bagaimana dia bisa menghentikan kutukan ini? Bagaimana dia bisa membuat semua ini berakhir? Amara, yang kini tidak lagi tersembunyi di balik kain hitamnya, melayang di udara dengan ekspresi marah yang menyiratkan penderitaan tak terkatakan. Matanya yang kosong menatap Raka dengan kebencian yang begitu dalam, seolah-olah siap merobek hidupnya. Raka tahu bahwa jika dia lari, kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Sosok itu tidak akan berhenti mengejar mereka yang telah mengganggu kedamaian gua ini. Setiap orang yang datang akan menjadi korban, dan tidak ada yang bisa menghentikan Amara, kecuali jika dia sendiri yang mengakhiri semuanya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia memikirkan satu-satunya cara untuk mengakhiri siklus ini. Pengorbanan. Raka mengingat catatan kuno itu. Ritual untuk membebaskan jiwa yang terperangkap di dalam gua. Namun dengan konsekuensi yang sangat besar, seseorang harus mengunci dirinya di dalam gua, menjadi bagian dari kutukan itu selamanya, agar roh Amara tidak bisa lagi menyebar keluar. Itu adalah pengorbanan yang harus dia buat untuk menghentikan teror yang telah berlangsung ratusan tahun. Dia tidak tahu apakah dia cukup kuat untuk melakukannya, tapi dia tahu ini adalah pilihan terakhir. Dengan keputusan yang tak terelakkan, Raka mengarahkan dirinya kembali ke simbol yang sebelumnya dia temukan di dinding gua. Dia meletakkan tangannya di atasnya sekali lagi, berusaha merasakan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Dalam hati, ia memohon ampunan kepada Amara, berharap bahwa pengorbanannya dapat mengakhiri kutukan ini. Saat dia mengucapkan kata-kata terakhir dari ritual itu, sebuah ledakan energi muncul, mengguncang gua dan menghancurkan dinding yang rapuh. Raka merasakan tubuhnya terhimpit oleh kekuatan itu, tetapi dia tidak mundur. Dia tahu bahwa inilah jalan untuk mengakhiri semua ini. Ketika cahaya itu memudar, gua itu sepi. Tidak ada suara, tidak ada jeritan. Raka telah mengunci dirinya di dalam gua, menjadi bagian dari kutukan itu, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan mengganggu kedamaian abadi Amara. Semua yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam, sebuah pengorbanan yang mengakhiri teror, tetapi juga menandai awal dari takdir baru yang tak bisa diubah. Gua itu kembali sunyi, dan kutukan yang telah menghantui ratusan tahun akhirnya menemukan akhir. Namun, dalam kegelapan yang abadi itu, jiwa Raka kini menjadi bagian dari kisah yang akan terus dikenang sebagai peringatan bagi siapapun yang berani mengganggu kedamaian yang telah terkubur dalam gua tersebut. Legenda yang kembali. Beberapa tahun telah berlalu sejak Raka mengorbankan dirinya untuk menghentikan kutukan itu. Desa yang dulu gempar dengan kisah-kisah tentang gua terlarang kini mulai dilupakan. Namun, bayangan gelap dari masa lalu tetap menggantung di udara. Penduduk desa yang masih ada
mengingat dengan jelas peringatan yang selalu mereka sampaikan kepada orang luar. Jangan pernah mencari tahu tentang gua itu. Gua yang telah memakan banyak jiwa. Gua yang menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan. Namun, seperti halnya dengan semua legenda, rasa penasaran tak dapat dibendung. Seorang turis muda bernama Anton datang ke desa itu, mendengar cerita tentang seorang jurnalis yang hilang tanpa jejak setelah menjelajahi gua terlarang. Ia tertarik, merasa bahwa ini bisa menjadi kisah besar yang akan mengubah hidupnya. Anton tidak mendengarkan peringatan dari penduduk desa. Ia merasa bahwa legenda ini hanya cerita lama yang tak lebih dari mitos. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk pergi ke gua itu, mengabaikan semua tanda-tanda peringatan. Malam pertama, ia menginap di desa. Angin berhembus kencang, menambah kegelapan malam yang seakan melingkupi seluruh desa. Namun, di tengah kesunyian itu, Anton mendengar sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bisikan samar terdengar dari arah gua. Suara itu lembut dan penuh dengan kesedihan, seolah-olah memanggil namanya. Anton menoleh, merasa ada yang tidak beres, tetapi dia hanya menganggapnya sebagai angin malam atau imajinasinya. Namun, semakin lama bisikan itu semakin jelas, semakin nyata. Anton, nama itu terdengar jelas di telinganya, seperti sebuah seruan yang penuh dengan penderitaan. Anton merasakan bulu kuduknya merinding, dan meskipun hatinya berdebar kencang, rasa penasaran mendorongnya untuk mengikuti suara itu. Ia berjalan menuju gua, kaki seakan melangkah sendiri, meskipun pikirannya berteriak untuk berhenti. Ketika ia tiba di mulut gua, udara terasa lebih dingin dan berat. Sinar bulan yang redup menyinari jalan masuk, tetapi di dalamnya hanya ada kegelapan yang menelan segala sesuatu. Anton berdiri di sana, menatap gua yang tampak tak ada habisnya, dan di dalam hatinya ia tahu kutukan itu belum benar-benar hilang. Mungkin Raka telah mengunci dirinya di dalam gua, tetapi sepertinya jiwa-jiwa yang terperangkap masih belum bisa bebas. Dengan langkah ragu, Anton memasuki gua. Di dalam, dia bisa mendengar bisikan itu lagi. Kali ini lebih keras, lebih mendalam, seolah-olah suara itu berasal dari kedalaman yang jauh. Dan di ujung lorong yang gelap, ada sesuatu yang bergerak. Sebuah sosok berjubah hitam, samar namun pasti. Raka? Itulah pertanyaan yang terlintas di benaknya. Namun, jawaban yang datang bukanlah kata-kata. Hanya kegelapan yang semakin menyelimuti dan bisikan yang semakin dekat. Legenda itu kembali, dan bagi Anton, gua itu menjadi tempat yang akan membawanya menuju nasib yang sama. Terperangkap dalam kegelapan, di dalam kutukan yang tak pernah benar-benar berakhir. Dan gua itu, dengan segala misterinya, kembali menjadi tempat di mana masa lalu dan masa kini bersatu dalam keabadian.